Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairah, Prodi PGSD semester 3B dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dengan NIM 0501221037 dengan dosen pengampu Dr. Endang Sri Budi Herawati SE MPD. Di sini saya akan menjelaskan serta memaparkan tentang ide pokok dari teori-teori pembelajaran modern. Yang pertama yaitu dari A. Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensorimotor usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini fokus pada interaksi sensorik dan motorik dengan lingkungan untuk memahami konsep objek permanen dan pengembangan koordinasi motorik. Yang kedua yaitu tahap pre-operasional usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini munculnya simbolik, bahasa, dan pemikiran intuitif, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam logika dan pengertian objektif. 3. Tahap konkret operasional usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini mampu berpikir secara konkret dan memahami operasi logika, termasuk konsep konservasi dan seriasi. Yang keempat yaitu tahap formal operasional usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini mampu berpikir abstrak, memahami hipotesis, deduksi, dan penalaran proposisional. Teori belajar konstruktivis sosial yang dikembangkan oleh Ernst von Glaserfeld dikenal dengan nama radikal konstruktivisme atau konstruktivisme epistemologis. B. Teori belajar van Glaserfeld menggeser fokus dari pendekatan transmisional atau guru sebagai penyampai pengetahuan ke pendekatan konstruktivis, siswa sebagai konstruktor pengetahuan mereka sendiri. Hal ini mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih terbuka, interaktif, dan responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman unik setiap siswa. C. Teori belajar Branner dikembangkan oleh psikolog pendidikan Jerome S. Branner, mengacu pada kerangka konseptual yang menekankan peran aktif individu dalam mengonstruksi pengetahuan dan makna melalui pengalaman belajar. Branner menekankan pada pembelajaran aktif atau active learning, konstruktivisme atau pembelajaran sebagai proses konstruksi pengetahuan. Discovery learning mendorong siswa untuk menemukan dan mengonstruksi pengetahuan sendiri melalui eksplorasi, eksperimen, dan pengalaman langsung. Teori belajar Branner memberikan landasan untuk pengembangan strategi pembelajaran yang lebih interaktif, mendorong eksplorasi aktif, dan memahami kebutuhan unik setiap siswa. Fokusnya pada konstruksi pengetahuan, interaksi sosial, dan pendekatan belajar yang aktif telah mempengaruhi banyak pendekatan pembelajaran kontemporer. D. Advanced Organizers yang juga dikembangkan oleh Ausubel merupakan penerapan konsepsi tentang struktur kognitif di dalam merancang pembelajaran. Penggunaan Advanced Organizers sebagai kerangka isi akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi baru, karena merupakan kerangka dalam bentuk abstraksi atau ringkasan konsep-konsep dasar tentang apa yang dipelajari dan hubungannya dengan materi yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Berdasarkan pada konsepsi organisasi kognitif seperti yang dikemukakan oleh Ausubel tersebut, dikembangkanlah oleh para pakar teori kognitif suatu model yang lebih eksplisit yang disebut dengan skemata. Apa sih skemata itu? Sebagai struktur organisasional, skemata berfungsi untuk mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah atau sebagai tempat untuk meningkatkan pengetahuan baru. Atau dapat dikatakan bahwa skemata memiliki fungsi ganda, yaitu 1. Sebagai skema yang menggambarkan atau merepresentasikan organisasi pengetahuan. Seseorang yang ahli dalam suatu bidang tertentu akan dapat digambarkan dalam skemata yang dimilikinya. 2. Sebagai kerangka atau tempat untuk mengkaitkan atau mencantolkan pengetahuan baru.
Skemata memiliki fungsi asimilatif, artinya bahwa skemata berfungsi untuk mengasimilasikan pengetahuan baru ke dalam hierarki pengetahuan yang secara progresif lebih rinci dan spesifik dalam struktur kognitif seseorang. Menurut John Dewey, progresivisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi ke depan, yang memposisikan manusia atau peserta didik sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bekal dan potensi dalam pengembangan dirinya, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu, John Dewey juga memandang bahwa sekolah merupakan lingkungan masyarakat yang kecil, di mana hal itu merupakan cerminan daripada sekolah tersebut. Dewey menegaskan bahwa pendidikan itu preparing or getting ready for some future duty or privilege, atau mempersiapkan untuk mendapatkan banyak tugas atau tanggung jawab di masa yang akan datang. Dewey pernah menulis tentang pendidikan progresivisme bahwa pendidikan itu menghendaki akan adanya filsafat pendidikan yang berlandaskan pada filsafat pengalaman. Pikiran pun tidak bisa lepas dari aktivitas mental dan juga pengalaman, menurut Iman tahun 2004 halaman 27. Progresivisme merupakan suatu kemampuan bergerak ke arah perbaikan yang kemudian memiliki tujuan jelas ke depan, dalam rangka menjadi manusia yang dinamis dan kreatif, memiliki wawasan berpikir luas, serta memiliki keleluasaan dalam mengeksplor dirinya tanpa adanya tekanan dari orang lain. Teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Teori yang juga disebut sebagai teori konstruksi sosial ini menekankan bahwa intelijensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal atau interaksi dengan lingkungan sosial, intrapersonal atau internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Secara spesifik menyimpulkan bahwa kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky adalah A. Membantu memecahkan masalah, B. Memudahkan dalam melakukan tindakan mencapai tujuan, C. Memperluas kemampuan, D. Melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Demikian yang bisa saya paparkan tentang teori-teori pembelajaran modern. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.